Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Trader Indonesia dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua trader Indonesia yang hari ini sedang melakukan aktivitas baik di kantor maupun dimanapun aja berada, ya, ataupun yang sedang melakukan trading pada hari ini, ya. Seperti biasa trader semuanya, sebelum kita memasuki hari yang sangat luar biasa ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang trading, informasi fundamental, analisa teknikal, sentimen pasar, untuk kita semuanya dengan maksud dan tujuan supaya menjadi alasan supaya kita bisa memasuki pasar pada hari ini. Ini adalah sedikit informasi buat para trader semuanya, tapi tetap saya mau bilang kepada para trader bahwa tugas trader adalah menganalisa, dan terus menganalisa. Tugas saya memberikan informasi, tugas saya memberikan sedikit analisa, tapi tugas orang trader adalah melengkapi analisa yang telah saya berikan, ya. Saya tidak bisa bilang bahwa analisa saya yang paling terbenar, tidak. Setiap orang punya gaya masing-masing dalam trading. Setiap orang punya gaya masing-masing dalam beranalisa. Oleh karena itu, saya cuma mau memberikan sedikit masukan buat para trader adalah tetaplah beranalisa, analisa, dan analisa. Karena tugas seorang trader adalah beranalisa sebelum memutuskan untuk masuk ke platform trading masing-masing. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi, saya akan mencoba masuk ke analisa kita pada hari ini dari sisi fundamental, ya. Karena apa yang saya bawakan ini saya menggabungkan bukan cuma teknikal tapi fundamental, sentimen, dan terakhir teknikal supaya bisa menjadi landasan untuk para trader semuanya. Oke trader, kita masuk. Kita masuk langsung. Pertama dari pasangan mata uang Euro Uncle Sam Dolar. Euro Uncle Sam Dolar pada hari ini kita bisa lihat informasinya bahwa Euro naik pada hari Kamis dengan para investor mengamati dengan cermat perkembangan dalam pembicaraan antara Rusia dan Ukraina. Sementara keputusan kebijakan moneter dari The Fed gagal mempengaruhi pasar karena peluang untuk kejutan Hawkins masih tinggi. Sementara itu trader semuanya di pasar Asia pada hari Jumat hari ini, mata uang tunggal ini dia bergerak agak sedikit malu-malu kucing alias datar dan menjauhi dari nilai tertinggi. Jadi masih sideways trader semuanya. Ya, seperti biasa. Hari Jumat ini, karena hari ini tidak ada berita fundamental yang sangat luar biasa ya. Jadi hari ini kebanyakan dia malu-malu kucing dia ya. Masih sideways, apalagi di saat pembukaan pasar Asia. Nanti masuk di pasar Eropa baru kita melihat dia bergerak seperti kayak gimana ya. Dalam hal ini diperdagangkan di seputaran 1.1118 di dekat 1.1087 pada saat saya membawakan acara ini ya. Sementara itu trader, sanksi Rusia tetap menjadi resiko bagi pasar ya. Rusia disanksi tapi implikasi dari sanksi itu sangat besar terhadap pasar ya. Orang bilang mutualisme, simbiosis. Yang satu disanksi tapi yang memperoleh sanksi ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap pasar ya. Oke, trader. Kita langsung lihat di platform kita ya. Kita langsung lihat di platform kita, kita langsung masuk aja trader. Nah, ini dia. Ini dia platformnya. Trader, benar seperti apa yang tadi saya bilang bahwa masih malu-malu meong, tapi ya sentimen hari ini lebih banyak dia ada sedikit pergerakan di mana dia bisa terjadi bearish pada hari ini. Tapi kita akan lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Karena kalau kita lihat dari sisi ini time frame satu hari ya. Kita lihat dari sisi stohastik dia masih bergerak naik terus ke atas. Begitupun juga dari RSI. Dia masih bergerak ke atas. Tapi ini kita belum masuk di pasar Eropa. Karena belum masuk di pasar Eropa, kita belum tahu arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana ya. Tapi sentimen di sini dibilang bahwa sentimennya lebih banyak ke bearish. Oke, kita coba lihat ke time frame yang lebih pendek, time frame 1 jam. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam ini, kita udah bisa lihat bahwa seperti yang telah saya berikan bahwa di rentang harian kita pada hari ini dari 1.10734 sampai 1.11238. Itu adalah rentang harian, jadi dia bergerak cuma di sekitar ini aja ya. Nah, kalau saya melihat di sini ya, kalau saya melihat di sini
dari time frame satu jam ini ada kemungkinan dia akan mencoba, ya. Trader bisa lihat di sini, ya. Trader bisa lihat di sini bahwa dia ini terjadi titik perselingkuhan di sini, ada kemungkinan mencoba untuk naik ke atas, ya. Nah, begitupun juga dari RSI ada sedikit kode, ya, kode buntut yang menyatakan bahwa dia akan coba naik ke atas. Nah, tapi kita bisa lihat di sini trader semuanya. Kita bisa lihat di sini apakah dia bisa naik terus. Nah, kita harus melihat bahwa tunggu sampai pasar Eropa ini jalan, dia akan berusaha untuk menembus 1.10870, ya. Nah, jadi sebenarnya pergerakan dia itu kalau saya melihat, ya, kemungkinan besar, ya, kalau saya lihat memang trennya tren turun, ya. Tapi dia akan mencoba untuk melewati titik ini nih, 1.10864 ini, ya. Kalaupun dia agak naik menjelang pasar Eropa ini dibuka. Nah, oleh karena itu saya masih bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa memang hari ini dia masih malu-malu kucing, ya. Kalaupun memang dia bisa menembus titik ini 1.10864, dia akan berusaha, kalau dalam prediksi saya minimal ya, dia sampai ke, nah seperti ya, dia sampai sini 1.11037, ya. 1.11037 adalah batas yang bisa dicapai apabila dia menembus dari moving average tersebut, ya. Jadi ceritanya kalau mau trading kita lihat aja, ini anggaplah resisten, ini adalah support, ya. Nah, jadi dia akan bergerak di sini. Nah, dia bergerak di sini, ya. Nah, jadikanlah moving average sebagai titik resisten dan support, ya. Nah, tapi kalau menurut saya dia akan berusaha untuk menembus ini walaupun secara sentimennya terjadi penguatan untuk hari ini. Penguatan maksudnya penguatan dolar gitu, ya. Melemah euro USD-nya. Oleh karena itu, kita tunggu sampai pasar Eropa dibuka. Saya punya keyakinan bahwa kalau pasar Eropa dibuka, ya, dia bisa berubah dan dia bisa naik sampai di sini. 1.09, taruhlah di sinilah, ya. 1.11099, ya. Nah, nanti setelah pasar Amerika buka, baru dia mungkin punya kemampuan untuk turun. Apalagi hari ini memang ada berita, ya, fundamental ada yang mendukung dari pasar, mendukung dari dolar pada hari ini, ya. Kalau nggak salah nanti jam berapa, jam 8.30 kalau nggak salah, ya, ada berita news, ya, yang informasi yang dikeluarkan oleh The Fed, ya. Kalau informasi yang sebenarnya logikanya paling simpel, trader. Biasanya kalau di pasar Eropa kemungkinan besar euro akan menguat itu sangat besar karena Amerika lagi tutup toko, ya. Nanti pembalikan arahnya di saat pasar Amerika dibuka, pasar New York-nya dibuka setengah 9-an, ya, setengah 9 waktu Indonesia. Nah, itu nanti dolarnya akan sedikit memberikan perlawanan, jadi dolarnya menguat. Oleh karena itu saya masih berasumsi bahwa dia masih punya kemungkinan untuk bisa naik, ya, bisa naik menuju ke overbought di sini, ya, untuk RSI 70, ya. Apalagi di sini udah terjadi titik perselingkuhan di sini. Kalau udah terjadi titik perselingkuhan, ya, dia kemungkinan besar dia akan mencoba naik dan dia akan mencoba menembus ini. Makanya saya bilang kan, saya memberikan asumsi bahwa dia akan naik sampai ke 1.10983 atau ginilah 1.110 lah, ya. 1.110.0000 psikologinya di situ, ya. Tapi untuk bisa naik sampai ke atas gitu, ya, kita lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Selama kalau tidak ada, ya, pertempuran geopolitik yang lain-lain yang memberikan kekuatan yang besar, ya, tidak terlalu kemungkinan dia akan menguat euro. Tapi kalau umpamanya ada geopolitiknya tidak menunjang, peperangan di mana-mana muncul lagi, ya, dia akan turun. Nah, kalaupun dia turun pun juga, kalaupun dia bearish, menurut saya dia sampai di titik support 1 di 1.10662. Ini paling menurut saya ini adalah nilai yang paling win-win solution pada hari ini. Karena pada prinsipnya hari ini tidak ada sesuatu yang mendukung sampai benar-benar trennya ini antara naik dan turun bisa memberikan kekuatan, ya, buat ini, ya. Nah, kita kan bisa lihat nih. Oke, kita lihat time frame 4 jam, ya. Oke, kita bisa lihat di sini, ya. Nah, oleh karena itu secara garis besar memang kalau kita lihat, ya, secara garis besar dia akan mengalami penurunan, tapi kalaupun dia naik, ya, saya cuma memberikan sedikit masukan, dia naik sampai di 1.110 lah, ya, 1.9, 1.10. Ini adalah nilai yang menurut saya yang paling maksimal yang bisa dicapai apabila terjadi bullish di saat pergerakan terutama masuk di pasar Eropa, ya. Oke, trader, kita tinggalkan euro USD,
kita sekarang coba masuk ke mata uang lainnya. Kita coba masuk ke dolar Uncle Sam, pound sterling Uncle Sam dolar. Ya. Trader semuanya, untuk pound sterling Uncle Sam dolar, pasangan pound sterling Uncle Sam dolar telah berada dalam tawaran jual di seputaran 1.3200 setelah Bank of England menaikkan suku bunga sebesar 25 basic point pada hari Kamis. Suku bunga di Inggris ini telah mencapai 0,75%. Di samping itu, trader pound sterling Inggris mengalami tekanan jual yang berat karena Bank of England menganut nada yang sangat berhati-hati dalam hal kenaikan tingkat bunga ke depannya. Dan kita bisa lihat bahwa pasangan mata uang pound sterling Uncle Sam dolar mengambil keuntungan dari melemahnya dolar Amerika bersamaan dengan turunnya yield treasury 10 tahun Uncle Sam Amerika Serikat. Yield treasury 10 tahun turun sebesar 5,4 basic point menuju ke 2,13%, berbalik dari level tertinggi sejak Mei tahun 2019 ya. Oke, kita lihat sekarang di platform. Kita langsung menuju ke platformnya. Trader, kita bisa lihat bagaimana pound sterling Uncle Sam dolar. Cara garis besar, benar. Tendensi hari ini pound sterling Uncle Sam dolar adalah bullish ya, sangat kuat bullish. Dan saya bisa bilang bahwa kalau memang pasar Asia dia masih turun, saya bisa bilang bahwa pasar Eropa dia naik, dia akan naik terus ini. Apalagi kalau kita lihat di RSI agak sedikit naik dan ya MACD, trader bisa lihat nih, ini udah puncak terendahnya nih di sini nih ya. Nah, ini agak sedikit naik lagi nanti nih. Ini kalau saya bilang sih puncak terendahnya udah sampai di sini nih. Nah, ini dia, udah menjadi puncak terendahnya di situ ya. Makanya kan saya bilang tendensi hari ini adalah bullish. Nah, tapi bagaimana pergerakannya? Biasanya kalau masuk pasar Asia dia masih malu-malu kucing dia. Nah, nanti setelah ini kita masuk di pasar Eropa baru dia gas full, gigi 5 di sana ya. Pergerakannya baru bisa dilihat nanti. Setelah itu sampai ke pasar Amerika baru dia agak sedikit ambil posisi balik lagi ya. Kita coba lihat di time frame lebih pendek. Nah, ini dia. Trader kalau lihat di sini sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas malahan kalau saya bilang ya. Kalau saya lihat di sini ya, kalau saya lihat di sini saya bisa bilang bahwa sudah sangat jelas ini ya. Nah, sudah sangat jelas kalau saya lihat ya. Ini pergerakannya dia akan sedikit naik walaupun memang pada di sini dia punya, kalau saya lihat sini ya, dia punya rentang harian di 1.31376 sampai 1.31804. Ya, dia bergerak cuma sekitar situ aja trader semuanya. Nah, makanya ini kan dalam proses ini kan masih sideways nih. Nah, dan ini trader bisa lihat ini kan moving average nih. Nah, dia masih bermain di sekitar sini aja. Ya, tendensi yang saya bisa lihat bahwa dia ini akan naik. Dia ini akan naik. Mencoba akan naik terutama di pasar Eropa. Akan terjadi penguatan dia. Nah, nanti kalau menurut tendensi yang saya lihat ya, mungkin dia kalau naik dia akan mencoba menembus sampai ke rentang harian di 1.31804. Nah, nanti apakah dia bisa menembus di sini? Nah, itu kita bisa lihat lagi ya. Tapi menurut prediksi saya ya, dia akan mencoba percobaan pertama di 1.31690. Dia akan mencoba dulu. Kalau dia udah tembus di sini, oke, ada kemungkinan dia akan naik ke 1.31804. Tapi kalau menurut prediksi saya nanti setelah masuk pasar Amerika dia akan turun dia. Dia akan turun. Ya, mungkin dia kalau naik sampai sini dia akan turun ya. Dia taruhlah turun di level-level sinilah. Ya, level-level sinilah ya turun dia nih. 318004 itu menurut tendensi, menurut analisa saya ya, menurut analisa saya. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini udah sangat jelas itu. Coba lihat yang berempat ya, udah sangat jelas nih dia kan akan naik ini. Udah sangat jelas dia akan mencoba mengalami kenaikan. Kalaupun makanya saya bilang kita akan lihat pasar Eropa ya. Biasanya kalau pasar Eropa buka agak sedikit memberikan angin segar terhadap kenaikan dari pasangan mata uang pound sterling Uncle Sam dolar. Nanti pasar Amerika baru agak sedikit turun ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di sini ya trader ya. Nah, makanya saya bilang saya memprediksikan kalaupun dia naik, dia akan mencoba untuk di 1.3163663 menembus di situ dulu. Kalau dia bisa menembus, oke, baru dia ada punya peluang sampai ke titik rentang harian yang pertama. Tapi untuk bisa sampai ke titik resisten 1 dan resisten 2 menurut saya masih terlalu jauh menurut pandangan saya ya. Jadi cuman akan hari ini menurut prediksi saya dia akan bergerak antara 131 sampai 13170
376 sampai 804. Ya hapus-hapusnya kalau dia turun ya, menurut prediksi saya kalau dia nanti pasar Amerika buka dia turun ya taruhlah dia sampai di sinilah. Di sini balik lagi dia 31601 ya. Nah, oke, trader. Itu adalah pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimana sekarang kita coba masuk di gold. Kita masuk di gold. Trader semuanya, untuk gold, harga emas naik tajam pada awal perdagangan sesi Amerika kemarin. Ya, sesi Amerika dia naik benar-benar kemarin. Wow, di prediksi saya kebetulan kemarin bikin prediksi juga ya. Saya cuman berasumsi bahwa dia akan sampai ke titik resisten 1 dan resisten 2. Rupanya dia menembus resisten 2. Naik banget. Ya, dia menembus resisten 2 ya. Dibantu oleh bullishnya pasar di luar, pasar emas termasuk naik tingginya harga minyak mentah dan melemahnya indeks dolar Amerika pada hari Kamis kemarin. Permintaan safe haven, ya, surga disimpan, dan Persephone wow, ini apa nih? Persephone bargaining hunting dia nih ya. Juga terlihat pada perdagangan emas menjelang akhir minggu ini. Jadi permintaan safe haven, surga disimpan. Ya. Terlepas dari kebijakan moneter The Fed, kekhawatiran baru penundaan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina telah mendukung harga emas. Ya, telah mendukung harga emas. Oke, kita sekarang lihat ke platform trader. Kita coba lihat langsung aja ke platform. Bagaimanakah platform pergerakannya? Oke, kita masuk ke sini. Nah, untuk satu hari ya, setelah dia naik hari ini kecenderungan dia akan sedikit mengalami penurunan. Ya, setelah 2 hari bertubi-tubi naik ya, di hari yang ketiga ini ya dia akan sedikit adanya koreksi di sini. Nah, sebenarnya udah kelihatan sangat jelas sih di sini sih, udah sangat jelas kelihatan. Teknikal yang ditunjukkan oleh McDonald udah MACD udah ketahuan dia akan turun ini. Sangat ketahuan. Makanya saya bilang kalaupun dia turun, kalau menurut analisa saya kalaupun dia turun ya mungkin dia sampai di titik-titik sinilah, masih bisa turun lagi. Ya, tapi untuk bisa menembus sampai ke rentang harian, waduh itu menurut saya masih butuh tenaga lagi. Oleh karena itu rentang harian saya pada hari ini dari 1926 sampai 1945. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia sudah mulai mengadakan dia udah turun ya. Kalaupun saya memprediksikan kalaupun dia akan turun lagi, bearish lagi, ya dia akan mencoba menembus poin 1929,84. Dia akan mencoba menembus di situ ya. Dia akan mencoba menembus poin di situ sampai apabila dia udah menembus poin di situ ya 1929,84, maka dia akan mencoba untuk turun menggapai titik rentang harian di titik terbawah ya, support 1926,61 ya. Karena prediksi hari ini kebanyakan memprediksikan bahwa dia akan bearish ya. Nah, tapi kalaupun memang dia akan ada koreksi dan naik, ya saya bisa bilang bahwa mungkin titik yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh gold ini sampai di 1933. Jadi cuman sekitaran ini aja menurut saya ya. Menurut saya mana sih drawing? Ya menurut saya dia cuman kalau menurut saya dia cuman berputaran sekitar sini aja. Nah, ini aja dia. Nah, ini aja ya. Dia akan berusaha sekitar situ aja. Ya. Nah, dia akan mencoba untuk turun terus. Kalau dia udah melewati sini dia akan mencoba sampai di sini. Tapi kalau dia agak sedikit naik, ya kalaupun dia naik, saya bisa bilang bahwa kalaupun dia naik ya, mana nih, waduh. Nah, kalau dia pun dia naik ke sini ya, dia cuma tembus sampai di sini aja nih menurut prediksi saya. Setelah itu dia turun lagi ke bawah. Ini saya yang print screen-nya nggak bisa ya. Kalau print screen bisa, saya bisa gambar ini ya. Dia bisa. Nah, kebetulan print screen saya nggak bisa di sini ya. Oke ya. Setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Nah, ini dia ya. Bisa menembus sampai ke bawah. Nah, kalau itu menurut analisa saya, dan ini juga sudah sangat jelas ditunjukkan oleh MACD, kekuatannya udah sampai di horizontalnya udah sampai menuju 0 dan saya masih bisa memprediksikan setelah ini dia menuju ke minus. Ya, begitupun juga RSI ada peluang walaupun secara garis besar saya bisa bilang bahwa RSI dia akan sedikit menurun terus dia menuju ke zona oversold. Ya. Oke, trader. Trader bisa lihat di sini ya.
Selanjutnya trader, kita coba lihat lagi mata uang yang lainnya. Minyak. Bagaimanakah minyak pada hari ini trader? Oke, untuk minyak trader, ya setelah turun pada hari Rabu, pada hari Kamis harga minyak mentah Brent berbalik naik. Dia sampai ke poin 106,79 dolar di tengah membaiknya sentimen pasar dan melemahnya dolar Amerika. Ya, ketidakpastian akan bagaimana suplai ekspor minyak Rusia yang besar bisa ditutupi karena terkena larangan impor Amerika dan negara lainnya. Inilah yang menjadi akibat naiknya harga minyak. Ya, katalisator terhadap risiko selain dari krisis Rusia Cina, ada juga informasi lainnya tentang kasus Corona di China, ya sampai 1.317 kasus, ya pada ini ya, dia udah meningkat lagi 1.952, sebelumnya 1.952, sekarang udah sedikit menurun 1.317 ya. Nah ini dia trader ya. Oke, kita coba masuk aja ke platform. Kita masuk ke platform, kita bisa lihat di minyak. Oke. Trader bisa lihat ya, setelah dia turun, dia agak menaik hari ini, agak sedikit kenaikan ya, walaupun dia hari ini dia agak sedikit terjadi penurunan dikit ya. Setelah kemarin dia menembus titik yang paling tertinggi malahan ya, titik tertinggi untuk hari dalam minggu ini ya, Ya oke, dia sampai di 106 ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang dia sementara ini berada 105. Dan saya masih berprinsip bahwa peluang sampai 1,06 masih bisa dia kembali lagi ya. Nah, dari sini sebenarnya kita udah lihat ya. Kalau kita udah lihat dia dia naik, setelah itu di sini ya menurut prediksi saya dia masih bisa naik lagi. Kalau menurut analisa saya ya, kalaupun dia turun secara garis besar kan dia akan bullish hari ini. Kalaupun dia turun menurut prediksi saya, dia itu turun yang paling rendah itu 1,105 lah. 105 atau 104, lebih-lebih 104,90, tapi 105 menurut saya itu adalah nilai yang paling minimum hari ini untuk Brent ya. Sedangkan maksimalnya itu saya bisa bilang 106 lah. Tapi untuk sampai 107 menurut saya udah luar biasa banget itu ya. Udah luar biasa banget 107, tapi prediksi saya masih tetap dia hari ini kalaupun dia akan turun ya 10500 atau 10490-an lah ya, adalah nilai yang paling maksimal apabila terjadi penurunannya. Untuk bisa turun lagi sampai ke 1,03 kayaknya masih butuh waktu ya. Tapi menurut analisa saya ya dia akan bermain di sekitar sini ya. Kalaupun dia turun ya taruhlah 104. Itu dia naik lagi ya. Karena secara garis besar hari ini dia tendensinya dia lebih ke bullish ya. Oke trader. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Ya, kita masuk ke kripto. Bagaimanakah kripto hari ini? Harga Bitcoin hari ini trader di jajaran teratas terlihat mengalami pergerakan harga yang beragam setelah The Fed menaikkan suku bunga pada hari Jumat pagi dini hari. Ya. Berdasarkan data dari Crypto Coin Market Cap, Jumat pagi kripto Bitcoin sedikit melemah sebesar 0,31% dalam 24 jam terakhir, namun menguat sebesar 4,19% dalam sepekan. Di saat berita ini saya turunkan, harga kripto ini sedang berada di 40.941,27. Saya prediksi udah benar banget selama 1 minggu ini ya. Saya bilang dia akan menembus 40 ya. Oke 41, tapi dia akan berusaha sampai 42. Tapi kalau 42 itu kayaknya menurut prediksi saya 42 itu sampai akhir minggu ini belum nyampe. Menurut prediksi saya 42 belum. Ya, dia akan bergerak cuman di seputaran 39, 40, 41 sekitar gitu, malahan dia agak sedikit turun malahan kalau prediksi saya. Ya. Oke, kita coba lihat langsung di platform. Kita lihat trader. Kita lihat di platform, sudah sangat jelas ini di platform. Nah, rentang harian saya pada hari ini ya secara garis besar di sini akan terjadi penurunan ya, diprediksikan ya. Rentang harian dari 40 sampai 41 ya, itu adalah rentang harian saya ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kalaupun dia ini dia sekarang dia agak sedikit udah 4809 ya. Nah, dia coba berusaha untuk naik ya. Dia coba berusaha untuk menembus ini. Nah, makanya saya bilang kalaupun dia coba berusaha untuk menembus ini, dia akan coba sampai di level sini nih. Nah, ya. Dia akan coba di level sini. Nah, tapi setelah itu tidak tertutup kemungkinan menurut saya dia akan turun lagi. Makanya saya bilang
Hari ini Bitcoin dia tidak mau, kalau menurut saya sampai ke 42 menurut saya masih sangat jauh. Masih sangat jauh. 41 aja menurut saya masih punya, dia harus benar-benar punya kekuatan untuk sampai 41 ya. Tapi menurut prediksi saya kalaupun hari ini dia turun, ya, dia turun setelah ini, anggaplah setelah ini kalau saya prediksi dia naik, tapi setelah itu dia akan turun ya. Menurut saya dia turun itu di 4500-an. 4500-an itu adalah nilai yang menurut saya nilai yang paling wajar untuk penurunan mata uang Bitcoin, aset Bitcoin pada hari ini. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakannya cuma di sekitar sini-sini aja ya. Oke trader, selanjutnya kita coba lihat dulu. Selanjutnya trader kita coba masuk. Selanjutnya saya coba lihat di berita ekonomi. Nah, kalender ekonomi trader hari ini, kalender ekonomi biasa aja. Hari ini tidak terlalu ada yang luar biasa, cuman harus diperhatikan nanti pada pukul 21:20 ada penjualan rumah lama di sana ya. Semakin menurun penjualan rumah lamanya itu artinya kan ya bisa tahu lah sedikit agak terjadi koreksi terhadap perekonomian ya. Makanya kalau saya berpikir kali ini kalau seperti dia lebih, apabila dia lebih kurang dari 6,1 ya, 6,10 M ya, itu artinya kemungkinan besar koreksi terhadap mata uang dan mata uang euro, Uncle Sam dolar ini agak sedikit melemah ya. Nah, trader bisa lihat nanti pada pukul 21:00 ada sedikit informasi di sana. Harap diperhatikan di sana ya. Oke. Trader selanjutnya saya cuma mau memberikan sedikit masukan buat trader ya. Oke, ini kita sampai di akhir acara ini. Trader, jangan lupa masuk di website punyanya Market, id.amarkets.co. Banyak sekali informasi-informasi menarik di sana ya. Kami mengundang trader semuanya untuk mencoba platform kami. Silakan untuk membuka akun, kita punya akun standar, akun tetap, akun ACN, akun syariah. Kita dengan spread yang bisa bersaing dengan broker-broker lain ya. Sangat kecil, memberikan kemudahan buat para trader dalam bertransaksi ya. Dengan dukungan yang sangat luar biasa, kita akan selalu tampil di depan, memberikan kemudahan buat para trader supaya para trader bisa trading di market seperti trading di rumah sendiri ya. Oke trader ya, di samping itu juga saya mau sedikit kasih informasi buat trader, jangan lupa juga masuk di channel Telegram punyanya Market di @market_Indonesia. Dan yang lebih luar biasa lagi trader, kalau ada waktu please ya, carilah channel Market Indonesia. Nah, subscribe channelnya. Karena dengan subscribe channel ini artinya trader menghargai trading Indonesia supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam trading. Kita belajar sama-sama, kita sukses sama-sama ya. Oke, trader, demikianlah trader, demikianlah acara kita pada hari ini, analisa trading harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga analisa yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya trader ya. Akhir kata trader, saya mau memberikan sedikit informasi juga bahwa jangan lupa nanti pada pukul 20:00 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan kembali membawakan webinar Market. Kita akan membahas tentang forex, tapi forex kali ini khusus buat pemula ya. Khusus buat pemula ya, supaya yang belum paham tentang forex bisa mengerti apa itu forex, bisa bertrading dengan baik dan benar di forex ya. Itu yang ingin saya bawakan di materi webinar saya pada hari ini. Akhir kata trader, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah trader berikan kepada saya. Kiranya apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.